Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, beliau menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan sebuah doa. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Kita biasa berdoa dengan kalimat, Ya Allah, berkahkanlah kami di dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkahkanlah kami di dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami semuanya untuk sampai kepada bulan Ramadan. Saudaraku, bulan Rajab sudah kita lalui. Demikian pun bulan Sya'ban sudah kita lalui. Tinggal menghitung beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu sekitar 2 bulan lebih, di mana kita menantikan untuk kedatangan kehadiran bulan Ramadan itu. Saudaraku, tamu agung itu beberapa jam lagi akan sampai kepada kita. Dengan demikian, pada saat inilah kita pantas menyambut bulan Ramadan dengan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahra Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di penghujung bulan Sya'ban, Nabi kemudian menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Kata Nabi, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai para sahabat, kita telah kedatangan bulan yang sangat agung, syahrun mubarakun, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di mana di dalam bulan itu ada suatu malam yang keutamaannya lebih daripada 1000 bulan ketika kita melaksanakan ibadah. Saudaraku, dalam bulan itu ketika kita melaksanakan ibadah yang nilainya sunnah akan digantikan, diberikan nilai sebagai ibadah yang fardu. Kemudian amal ibadah yang masuk kategori fardu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mempersiapkan bekal ketika kita akan kedatangan atau masuk ke dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ada 2 bekal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah tentunya bekal keimanan. Kenapa bekal keimanan? Karena dengan keimanan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan amal ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan berpuasa. Walaupun keimanan kita biasa-biasa atau pertengahan atau keimanan kita sangat kuat, maka siapapun akan mendapatkan khitab daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu. Kemudian yang kedua, saudaraku, bekal yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah bekal ilmu. Kenapa bekal ilmu? Sebab ketika kita ibadah tidak disertai dengan ilmu, maka ibadah yang akan kita laksanakan bisa jadi termasuk ibadah yang tidak diterima berdasarkan syariat hukum Islam.
Makanya pantas ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah kita ketika tidak dilandaskan kepada ilmunya, maka ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal ilmu ini maka seyogianya kita ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita harus mengetahui syarat wajib puasa. Kita harus mengetahui syarat sah puasa. Kita harus mengetahui rukun puasa. Dan kita pun harus mengetahui hal-hal apa saja yang membatalkan kepada puasa kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempersiapkan bulan Ramadan dengan iman dan ilmu, insya Allah aktivitas ibadah kita bukan hanya benar berdasarkan syariat Islam, tetapi insya Allah amal ibadah kita akan bisa kita laksanakan dengan penuh makna dan berkualitas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, kemudian kita bisa melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan penuh kehusyuan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita sambut bulan Ramadan dengan kalimat marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum ya syahros siyam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.